Toyota Yaris lama, problem mesinnya berisik atau suara mesin tiba-tiba menjadi kasar. Satu permasalahannya di situ, yang kedua permasalahannya mesinnya sempat mengalami overheat. Nah, teman-teman, ketemu lagi di channel ini ya. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya dan salam otomotif. Oke, pada mobil ini kasusnya itu pertama suara mesin itu kasar. Dari eksternalnya ya, bukan dari internal mesin, dan ketemu ya masalahnya ada di sini di water pump. Nah, water pump ini sudah diputarnya udah agak berat, lalu dredeg ya. Jadi ini sudah seharusnya diganti. Resikonya kalau tidak diganti itu nanti lama-lama dia akan bocor ya, bocor, kemudian nanti air radiator akan berkurang. Efeknya nanti mesin panas. Kalau mesin sudah panas kecolongan, nanti bisa berabe urusannya, bisa bahaya, nanti bisa sampai turun mesin. Kalau sampai overheat berlebihan, pemilik mobil tidak sadar ya, lampu indikator sudah menyala merah di dalam atau jarum temperatur sudah tinggi, akhirnya nanti ujung-ujungnya ada kerusakan pada internal mesin. Jadi saran saya untuk teman-teman, kalau ada suara kasar di mesin mobil kita ya, mobil apa saja, walaupun itu bukan Yaris, mau Vios, mau Avanza, Siniera, Stios, Innova, apa aja, tidak seperti biasanya ya, itu sebaiknya diadakan pengecekan ya. Jangan sampai nanti kerusakannya, umum sih di bearing tensioner ya, tapi ini kerusakannya di water pump. Jadi kita perlu ganti yang baru. Nah, yang kedua permasalahannya itu adalah mesinnya sempat mengalami overheat ya. Nah, pada saat mobil ini dipakai sama pemiliknya, dia bercerita gitu ya. Jadi terkadang mobil itu dalam waktu 1 minggu dipakai dia normal, tidak akan mengalami overheat ya. Tapi nanti sesekali dia misalnya pulang kantor gitu, bisa beraktivitas gitu, tiba-tiba nanti temperatur tinggi naik, atau maksudnya indikator lampu panel merah tuh nyala, sampai air yang di radiator tuh kembali ke tabung reservoir ya. Jadi nggak golak-golak gitu, alias mobil mengalami panas berlebihan ya. Tapi nanti setelah itu dia ini normal lagi gitu katanya. Terus fan kipas ini kadang nyala agak lama baru mati. Memang ini kan harusnya otomatis ya, tapi kadang dia lama 1 menit lebih, bahkan 2 menit baru dia mati, katanya sih begitu. Nah, di saat seperti itulah baru mesin akan mengalami overheat ya. Nah, jadi salah satu penyebabnya itu teman-teman harus curiga ya di namanya termostat ya, karena di mobil ini historinya itu katanya beberapa bulan lalu pernah sempat overhaul waktu dia di luar kota. Nah, di balik sini tuh ada termostat kan, jadi bisa juga kemungkinan termostat ini rusak dulu. Itu mungkin penyebabnya kenapa sampai panas dia turun mesin itu, karena mungkin termostatnya bermasalah, mungkin dicabut atau tidak terbuka saat suhu kerja mesin. Nah, saya akan cek ya, saya akan periksa dari bawah sini ke sini. Nah, ini nih ya, nah ini nih selang bawah, radiator bawah masuk ke blok mesin ya. Di sini harus ada termostat, nah di sini ya. Dan ternyata termostatnya ini nggak ada teman-teman, ini sudah dicabut, di loss. Nah, apakah kondisi seperti ini diperbolehkan? Nah, boleh teman-teman, tapi dalam jangka waktu pendek tidak masalah ya, tidak boleh dalam jangka waktu panjang. Karena kenapa? Fungsi termostat ini untuk dia menjaga suhu ya, suhu mesin. Kalau misalnya kita nyalakan pagi itu dia mesti mencapai sampai suhu kerja mesin, dan supaya switch atau termoswitch itu ya, untuk fan kipas dia bisa sensornya bacanya benar, jadi kipasnya itu nyalanya tepat. Karena dia kalau belum suhu kerja mesin dia belum terbuka teman-temannya. Ini kadang kalau yang tidak paham ya disangka ini nggak usah dipasang aja, nggak masalah, padahal ini bermasalah teman-teman. Kecuali kalau mobil itu mesin hidup seperti contoh Kijang ya, dia kan langsung muter tuh kipasnya bareng sama mesin. Nah, kalau ini kan pakai electric fan ya, fan kipas radiator, dia mesti ada sensor yang baca untuk kirim ke relay, lalu relay akan kirim arusnya ke fan. Nah, kalau airnya itu dibablasin terus muter, dia si switch sensor thermoswitch ini nggak bisa baca yang benar. Itulah sebabnya kadang-kadang mobil ini akan mengalami overheat ya. Jadi jangan sampai teman-teman mencabut termostat ini untuk jangka waktu yang panjang, karena akan berisiko ya, seperti contoh di mobil ini teman-teman ya. Paham teman-teman ya. Lalu untuk mobil ini ya, Yaris lama ini bakpao, persamaan termostatnya itu dia sama dengan Innova bensin teman-teman. Jadi kalau
mau cari nggak ada yang buat mobil Yaris ini, cari aja Innova bensin, sama ya, tidak ada bedanya. Tapi bukan yang diesel ya, Innova diesel beda, dia lebih besar dan lebih panjang. Kalau ini cocok dia untuk Innova bensin dan Yaris lama. Harganya lebih kurang sekitar 300-an kalau yang bagus teman-teman, seperti itu. Oke, yang berikutnya kita di sini akan mengganti water pump ya. Nah, water pump kita ganti yang baru, jangan sampai kalau kasar kita biarkan, kemudian kita akan mengganti sekalian termostat yang baru. Jadi kalau menemukan kasus seperti ini ya, suara pertama suara mesin kasar, segera dicek aja, karena salah satu penyebabnya bisa dari water pump ya, yang muter sama fan belt. Lalu yang berikutnya mengalami overheat, air radiator kembali ke tabung reservoir, cari tahu ya penyebabnya. Bisa jadi memang termostatnya dicabut atau rusak, jadi perlu diganti. Begitu ya teman-teman ya penjelasannya ya. Semoga sedikit informasi ini bisa membantu teman-teman. Dan di sini saya akan mengganti yang baru ya, part yang baru sudah kita sediakan, sudah kita beli. Untuk posisinya water pump itu ada di bawah dinamo ampere ya alternatornya. Jadi kita lepas dulu alternatornya, baru kita bisa buka ini dengan gampang ya termostatnya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga sedikit penjelasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat berlebaran ya teman-teman, selamat mudik lebaran, hati-hati di perjalanan, tiba dengan selamat. Dan terima kasih untuk dukungan atas channel ini teman-teman. Kita akan jumpa di video-video berikutnya. Salam untuk kita semuanya teman-teman. Thank you teman-teman, bye.